Sudah berjumpa akhirnya ada kesempatan untuk live lagi. Dan siapa sih bintang kamu sehari ini? Lagi di invite. Semoga suasananya nggak mengganggu. Kak Kevin, aku udah invite Kak Kevin. Coba Kak Kevin diterima. Kak Kevin kok nggak bisa bergabung ya? Wah, Shalom Kak. yang muncul pertama gelas. Iya, Suaraku kedengeran kak? Soalnya berisik juga. kedengaran, Ah, kedengaran. shalom kakak. Halo? Ya, ya. Kurang keras. Oh, kedengaran. Ya, sudah kedengaran. Oh iya, kalau ini dengar. Shalom kakak. Oke. Shalom Kak. Aduh, terima kasih banyak udah mau terima undangan saya untuk ya kita ngobrol-ngobrol santai lah. Siap. BTW ini di Manado ya? Iya, di Manado, di Manado. Oh. Oke guys, saya kedatangan seorang konten kreator dari apa Instagram rohani juga, konten-konten rohani, dan namanya Kak Kevin. Boleh Kak Kevin memperkenalkan diri ke teman-teman sahabat-sahabat yang ada Oke, yang lagi joinin. teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Christopher Matojin. Saya berasal dari Kota Manado, atau lebih tepatnya itu di Kota Bitung. Di Kota Manado, tapi di Kota Bitung. Dan saya juga seorang pendiri komunitas rohani yang berdiri di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Nama komunitasnya Rashid Generation. Saya salah satu, saya leadernya, saya ketuanya, dan ada beberapa pengurusnya. Jadi perkenalkan nama saya Kevin. Dan terima kasih juga buat Kak yang udah undang, yang udah berikan kesempatan saya bisa berbagi berkat. Terima kasih. Em, Jadi sebenarnya saya juga bukan hanya menjadi konten kreator, itu juga cuma sebagai gunakan media sosial itu sebaik mungkin. Karena udah kebanyakan orang gunakan media sosial itu ya untuk mencari untung dan sebagainya. Tapi bagaimana Tuhan pun memakai media sosial itu tentang hal rohani. Jadi hal rohani itu bukan hal yang privasi. Kenapa hal-hal yang di dunia ini bisa dipublikasi, tapi hal rohani itu sangat kita privasi sekali. Jadi dengan adanya media sosial, walaupun cuma bagi kata-kata motivasi, tapi kita tidak tahu apakah itu kena atau tidak. Yang penting kita sudah sampaikan sebuah kebenaran, sebuah motivasi, Ya, entah itu mereka tangkap sebagai positif negatif, itu terserah mereka. Yang penting kalau kita masih di jalannya Tuhan, ya pasti yang kita sampaikan itu baik sih. iya. Itu sih. Oke. Ya, bicara-bicara tentang kakak yang lagi di media sosial, yang lagi excitednya membagikan berkat di media sosial. Pengen tahu sih awal mulanya kakak untuk bisa membagi berkat di media sosial tuh ceritanya ada atau enggak? Awalnya dari mana? Ada ada sih. Hmm. Sebelum sebelum di media apa bagi-bagi tentang hal rohani, Hmm. kan kita juga jangan cuma rohaninya di media sosial, tapi harus juga rohani juga di nyatanya. Iya. Karena seringkali orang itu rohani cuma di media sosial, walaupun untuk bantu orang lain bukan. Tapi itu kembali lagi, kalau diri kita rohani secara pribadi dengan Tuhan dulu, hubungan pribadi dengan Tuhan baik, pasti apa sih yang Tuhan tidak akan bukakan untuk memberikan berkat kepada orang lain. Yang pastinya Tuhan fokuskan itu bukan untuk membantu orang lain dulu, tetapi diri kita tidak
tidak benar di hadapan Tuhan, tapi pastinya harus benar dulu di hadapan Tuhan. Pasti apa yang kita sampaikan yang di media sosial itu pasti sesuai dengan seluruh kehendaknya Tuhan. Tapi kalau kita tidak rohani di dalam dunia nyata, tapi di dunia media sosial kita sangat rohani, hal itu bisa dipertanyakan. Karena juga hal rohani bukan dilihat dari seberapa kamu memberkati banyak orang, tapi seberapa kamu dekat dengan Tuhan. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, pasti sih yang kamu keluarkan dari kata-katamu, dari ucapanmu, dari yang kamu sampaikan, pasti itu memberkati orang. Tidak usah takut, tidak usah susun kata-kata yang indah-indah untuk memberkati orang-orang. Kalau kita udah hidup berdampak aja di hadapan Tuhan, itu pasti apa yang kita keluarkan sih, itu sudah memberkati sih. Bahkan kita tidak ragu lagi apa yang kita katakan. Pasti kalau udah hidup dalam Tuhan, entah itu kebenaran yang sangat menyakitkan, pasti kita sampaikan. Tapi kalau kita cuma rohani di media sosial, ya pasti kita pilih-pilih. Ini kata-kata untuk apa ya, ini untuk siapa. Tapi kalau kita rohani di dunia nyata dulu dan media sosial, pasti kita tidak ragu-ragu untuk menyampaikan hal-hal itu berkenan di hadapan manusia atau tidak. Penting yang tujuan untuk menyebarkan hal berkat itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kita adalah konten-konten kreator rohani yang adalah tangan panjang Tuhan untuk menyebarkan sebuah kebenaran, untuk menyebarkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu begini loh, pesan-pesan yang pengalaman pribadi dengan podcast yang ada, dengan kata-kata yang diupload di media sosial yang ada, dengan story-story yang ada. Dan itu sih yang lebih penting dari sebagai seorang content creator rohani, karena dia tidak bisa berdampak, dia tidak bisa menyebarkan berkat bagi orang sekitar di media sosial kalau dia sendiri belum berdampak di sekitar. Karena itu bisa dipertanyakan kerohaniannya, karena itu kembali lagi nanti pribadinya acak-acak, pribadinya itu tidak maksudnya tidak ada ketenangan, maksudnya dia seperti ya bisa dibilang sok-sok rohani tapi di dunia nyata dia tidak rohani. Perjalanan saya untuk sebelum mengupload hal-hal rohani itu berawal dari sebelum mengupload video rohani, upload video-video yang di luar rohani, karena juga pernah impian tentang menjadi content creator, pernah impian jadi content creator, entah jadi YouTuber dan sebagainya, tapi belum panggilannya di situ. Dan ternyata panggilan dari semuanya itu bukan hal-hal begitu, tapi untuk menjadi tangan panjangnya Tuhan. Dan ternyata itu yang saya dapatkan panggilan, ternyata belum disempatkan di situ, bukan berarti Tuhan tidak. Itu ternyata Tuhan ubahkan, Tuhan izinkan untuk berada dalam menyebarkan berkat di media sosial, tapi dalam kata lain menyebarkan berkat tentang rohani, bukan tentang hal-hal yang saya pikir untuk jadi YouTuber, untuk upload video, story dan lain sebagainya tentang dunia ini, tapi ternyata tentang kerajaan Allah yang harus disebarkan di media sosial. Dan itu cukup panjang sih. Oke Kak, sebelum lanjut, ini banyak yang udah gabung. Aku sama Kak Kevin ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat buat teman-teman semua juga. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mau memberikan semangat atau bertanya lah sama Kak Kevin, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke Kak, lanjut. Pertama kali Kakak upload konten-konten rohani itu di Instagram. Kan sekarang kan banyak platform nih. Ada TikTok, ada Facebook, ada status WhatsApp, Instagram. Pengen tahu sih Kakak pertama upload itu di mana sih? Pertama upload sih di Instagram sih, Instagram. Sebelum hal-hal rohani yang di Instagram saya tuh ada hal-hal tentang pribadi dan sebagainya. Tapi setelah pertama pertemuan, perjumpaan, kenal Tuhan, dan saya harus ubah itu. Tidak boleh dicampurkan tentang hal rohani dan itu. Walaupun ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin bagi kebanyakan orang nggak apa-apa sih dicampur sih tentang hal rohani dan itu. Tidak. Kalau kita sudah mau tentang hal rohani, haruslah betul-betul. Artinya kalau kita masih membanding-banding, maksudnya masih
menimbang-nimbang tentang nggak apa-apa sih campur hal rohani dan rohani, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih cover lagu rohani habis itu lagu rohani lagi, nggak apa-apa sih. Itu mungkin bagi sebagian orang, bagi orang-orang lain ya itu terserah mereka, tapi kalau saya secara pribadi itu akan terpengaruh di kehidupan dengan Tuhan, karena bukan berarti Tuhan tidak memakai orang-orang itu, tapi ya itu mungkin saja tujuan saya bukan untuk upload-upload video begitu, tapi untuk ya, saat ini untuk uh, cover lagu rohani sebagainya. Awal itu sih udah lama sekali, tahun tahun 2019 kalau nggak salah, dan itu belum sampai diketahui banyak orang sih. Tapi ya itu yang saya dapat, Tuhan belum diberitahukan untuk banyak orang bahwa saya mengupload tentang rohani, karena Tuhan sedang mempersiapkan diri saya ketika Tuhan angkat. Saya tidak meninggikan diri ketika Tuhan angkat, saya tidak menyombongkan diri, dan saya dapat itu. Wah, betul sekali. Dan ketika memang Tuhan angkat di sini, saya disadarkan bahwa harus rendah-rendahnya, bahwa ini semua hanyalah sementara, dan semua Tuhan tuntut untuk memberitakan sebuah kebenaran, dan untuk menjadikan tempat ajang sakit yang dikenal banyak orang. Itu semua percuma kalau kita di balik layarnya tidak seperti itu. Jadi di upload itu di Instagram, habis itu di Facebook juga ada, di Facebook ada buat sebuah halaman Facebook. Di Facebook ada upload, di Twitter juga pernah, tapi udah nggak juga di Twitter, dan baru-baru juga ada pakai di TikTok gitu. Kalau jujur saya kenal Kak Kevin itu pertama kali bukan di Instagram tapi di TikTok. Karena Kak Kevin sering Satedu live ya kalau nggak salah. Di situ jadi ada berbagai macam pertimbangan yang saya harus bergumul juga. Ini cara masuk untuk memperkenalkan Kak Kevin di depan umum bagaimana. Makanya mau minta Kak Kevin untuk join podcast sama saya juga, itu berbagai macam pergumulan hampir 1 bulan lebih. Saya lihat Kak Kevin kayaknya ini orang aku tertarik juga untuk podcast, soalnya kakak tuh menginspirasi sekali, punya semangatnya hampir tiap hari tiap malam mungkin saat teduh, dan itu mengumpulkan orang untuk saat teduh di TikTok itu bukan sesuatu yang gampang ya Kak, karena maraknya TikTok kan digunakan kebanyakan yang joget-joget atau apa, tapi untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan, anak-anak rohani itu kan sangat-sangatlah sulit, sangat susah. Kalau menurut kakak sih, pendapat kakak gimana? Apa pertama kali buat satu duga gitu ada kesulitan nggak? Pertama sih berpikir ya itu, tapi kalau kita berpikir tentang orang-orang yang mau berjoin, kita tidak berpikir tujuan awalnya kenapa sih seperti itu. Ya, saya harus ubah fokus, dan akhirnya saya membuat satu di TikTok, entah ada yang join atau tidak, yang penting saya tujuannya benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan akan tarik jiwa-jiwa yang ada. Saya tidak perlu menarik jiwa-jiwa yang ada, karena itu tugasnya Tuhan. Tugasnya Tuhan adalah Motivasi lagi ya? diri. Balik lagi motivasi kita. Kalau kita tujuannya untuk menarik jiwa-jiwa, tapi kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, pasti apa yang kita sampaikan tidak akan berkenan. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dan Tuhan akan mempersiapkan jiwa-jiwa yang ada, pasti tidak usah diharap-harapkan, tidak usah diundang-undang. Yang penting kita motivasi benar di hadapan Tuhan, apa sih Tuhan tidak akan undang jiwa-jiwa yang ada. Karena Tuhan juga kan tidak mau membuat penyesatan. Walaupun saya membagikan firman dan sebagainya, tapi Tuhan pun lihat maksud dari motivasi saya betul atau tidak. Kalau betul, pasti Bapak yang tidak akan memberikan roti. Masa Bapak akan memberikan kalajuan? Masa Bapak jiwa-jiwa yang ada, jiwa-jiwa dan sebagainya. Dan akhirnya saya tidak memikirkan join, berapa orang yang mau join dan sebagainya, tapi fokusnya aja sampaikan firman Tuhan. Dan itu dan saya yakin orang-orang yang Tuhan izinkan join itu orang-orang yang memang saat itu mereka butuh sesuatu yang mungkin saya bisa sampaikan di saat itu. Kalau orang-orang yang tidak mau join, ya mungkin belum waktunya tadi.
motivasi lagi kembali. Kadang motivasi kita ya nggak bisa dibohongi ya, hampir kebanyakan orang ya buat untuk uang, untuk cuan, untuk berpenghasilan. Padahal kalau kita pikir-pikir itu semua udah disediakan Iya, sama Tuhan buat kita. Walau Tuhan aja yang tapi kembali lagi kita kan mesti jadi anak yang rajin, nggak boleh malas-malasan. Kan Tuhan memberkati tangan orang yang rajin, gitu, bukan malas-malasan. Kembali lagi Kak, kalau pertama kali upload itu ada tantangan tersendiri nggak yang dihadapi? lebih lebih tantangannya itu sih ke pribadi sendiri, Ya betul. seperti motivasinya sendiri juga tantangannya itu. Dan ternyata motivasi yang salah Iya, akan memperhambat segala sesuatu. Tapi motivasi yang betul mempermudah segala sesuatu. iya, Dan ya memang betul saya tangkap saat ini kalau motivasi saya yang dulu kenapa tidak dikenal banyak, karena motivasi saya saat itu ingin terkenal dan sebagainya, sehingga Tuhan pun tidak mau mencelakakan anaknya yang Tuhan sudah iya, mempersiapkan. Walaupun anaknya minta sendiri, Tuhan tahu ke depannya apa yang terjadi, sehingga Tuhan pun lebih baik membuat saya pikir Tuhan izinkan itu untuk supaya kita tidak jatuh lebih dalam. Dan saya betul tangkap itu. Dan ketika ubah motivasi, bukan cuma motivasi ketika Tuhan angkat, tapi juga pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena untuk menjadi berkat bagi banyak orang itu tidak cukup dengan teori-teori Alkitab, tidak cukup dengan motivasi-motivasi yang betul, tapi dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena mungkin kita pikir, oh Tuhan saya siap untuk diangkat Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman. Tapi itu kata kita, bukan katanya Tuhan. Karena Tuhan tahu kita siapnya kapan. Kalau Tuhan bilang kita siap, tapi kita tidak siap, pasti Tuhan yakin kita sudah siap. Jadi banyak tantangan sekali dan tidak memikirkan tantangan itu lagi saat ini. Tapi ya udah mengalir aja. Kalau kalau memang Tuhan izinkan diangkat, ya udah berarti Tuhan izinkan. Yang penting tetap jaga hati yang rendah di hadapan Tuhan, tidak sombong dan sebagainya. Walaupun seringkali ada timbul begitu, tapi mencoba hindari lagi, singkirkan lagi, jangan ingat lagi kebaikan Tuhan. Tuhan sudah angkat sampai di titik ini. Kenapa harus menjatuhkan, merusak semuanya dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan sosokan dan sebagainya. Jadi itu masih dijadikan sebuah itu loh, Tuhan kan bilang dalam Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. coba. Dan itu juga ayat yang biasa yang menegur saya di saat saya sudah mulai tinggi, dan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Itu selalu diingatkan. Berjaga-jaga artinya bukan hanya di saat diserang oleh musuh dalam secara fisik, bukan, tapi dalam secara dunia rohani pun seringkali kita bisa diserang dengan namanya kesombongan, keangkuhan, dan tinggi hati dan sebagainya, merasa hebat sampai melupakan Tuhan. Karena itu uh, seringkali Tuhan itu lama untuk memberkati kita, Ya, karena Tuhan sedang memberikan berkat yang besar, supaya ketika berkat itu kita terima, Tuhan sudah persiapkan diri kita sebaik mungkin sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan ketika Tuhan berikan berkat itu. iya. Seandainya kalau Tuhan memberikan berkat yang lebih lagi di awal, pasti kita manusia pasti sombong, merasa kita bisa segala-galanya tanpa kekuatan dari Tuhan gitu loh. Berjalan dengan pemikiran sendiri, dengan kekuatan sendiri. Jadi kakak bilang memang musuh yang paling terbesar tuh ya diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri? Kan buah roh ada yang namanya pengendalian diri gitu. Itu yang mungkin buat aku juga sangat-sangat sulit mengendalikan diri sampai sekarang. Tadi kakak singgung tentang pengalaman pribadi. Apa ada pengalaman dari kakak yang memang benar-benar akhirnya mengubah hidup kakak yang jadi sekarang gitu, lebih mengenal Tuhan? Karena atau memang kakak sudah dari kecil udah dekat, udah relationship banget sama Tuhan? Atau ada pengalaman pribadi kakak? Udah sih, ada cukup panjang perjalanannya, tapi Eh? semoga bisa. Uh,
sebenarnya kenal Tuhan itu waktu saya masih 2 SMP. Mm, Tidak, saya masih kelas 1 SMK. mm, Kenal Tuhan itu siapa? iya, Tapi cuma sekedar kenal Tuhan ya iya, dari kecil. mm, Dari kecil, tapi karena saya berasal dari kota Samarinda, dan iya, di Samarinda itu gereja itu sangat terbatas dan jauh sekali karena mayoritas di sana agamanya Islam. Mayoritas Kristen itu sangat kecil sekali, tidak ada, cuma beberapa Kristen. Dan gereja itu di sana besar tapi sangat jauh untuk di daerah saya. Dan sehingga jarang ke gereja, jarang. Dan sebenarnya bukan kalau gereja jauh bisa saat teduh karena di saat itu tidak kenal Tuhan, jadi tidak kenal juga apa itu saat teduh, apa itu waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi cuma saya tahu, oh cuma ke gereja, persekutuan ibadah. Oh, waktu nonton film Tuhan Yesus nangis-nangis. Habis selesai nonton film Tuhan Yesus tidak ada apa-apa. Tidak, maksudnya tidak ada respon apa-apa lagi. Cuma cuma ya turut prihatin. Oh ini ternyata Tuhan Yesus yang mati, yang turun ke surga, tapi tidak kenal secara dekatnya itu siapa sih. iya, Maksudnya ya udah, saya pikir Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, ngapain saya harus cari tahu, sedangkan dia seperti seorang presiden yang saya pun tidak perlu cari tahu, ya paling dia terkenal. Yang cuma kenal Tuhan Yesus begitu sih. Dan karena juga pribadi ya, pergaulan di iya, Samarinda itu sangatlah luar biasa, eh, rusak, sangatlah merusak ketika salah bergaul, karena di sana mayoritasnya eh, tidak ada Kristen ya, maksudnya Kristen sangat sedikit dan jarang juga saya ke ibadah, sampai akhirnya saya pernah terjerumus dalam hal-hal dosa, dalam hal lain. Dan eh, ketika saya terjerumus dalam hal itu, akhirnya orang tua pindahkan saya di kota Manado ini. Maksudnya bersama-sama dengan keluarga pindah di kota Manado. Sejak 20 tahun tinggal di sana itu baru pindah kota Manado pada waktu saya kelas 2 SMP. Dan di kelas 2 SMP itu belum mengenal Tuhan lagi. Belum mengenal Tuhan, tapi menjadi pribadi yang pendiam, menjadi pribadi yang tidak mau bergaul karena tidak mau salah pergaulan lagi. Dan di pas saya pindah ke sini, saya tinggalkan dosa-dosa yang di sana. Ya, cuma tinggalkan di waktu saat itu. Dan ternyata saya masih melakukan hal itu lagi. Eh, Pas saya masuk di sekolah SMK, sejak selama 3 tahun sampai di kelas 1 SMK saya menjadi orang pendiam. Pas kelas 2 SMK saya menjadi orang yang sudah bergaul, jadi orang yang sudah mau bergaul, berinteraksi dengan orang-orang lain. Dan di kelas 2 SMK, di kelas 1 SMK saya diperkenalkan oleh organisasi yang namanya PLCS, Pelayanan Siswa Kristen di sekolah saya. Saya diperkenalkan dengan eh, organisasi itu, dan ya udah saya ikut aja. Dan saya tidak diubahkan dari organisasi itu, saya tidak diubahkan, tidak kenal Tuhan dari organisasi itu, tapi ya jadikan organisasi itu ya udah organisasi, ya udah pelayanan apa sih itu, tidak kenal Tuhannya, tapi cuma kenal organisasinya aja. Dan ya itu juga ada cerita-cerita sendiri, ada perjalanan-perjalanan yang seringkali menolak pelayanan, iya, disuruh berdoa tidak tidak mau, tidak tahu, sebenarnya tidak tahu berdoa, karena ya di saat itu ya itulah, kalau tidak kenal Tuhan apalagi jarang ke gereja, mm, eh, pasti tidak tahu akan hal rohani, bahkan tidak mau tahu tentang rohani. Dan ya udah saya tergabung dalam organisasi itu. Pada pas saya kelas 2 SMK, saya mulai tergabung juga dalam satu komunitas yang puji Tuhan saya diubahkan di situ, komunitas yang ada di kota saya juga. Komunitas itu bersama dengan gerejanya, mungkin komunitas itu sudah tidak asing lagi, yang namanya Connect Group, oh, di grup komunitas GMS ya, ya. kita sama. Di GMS itu ya udah saya ikut-ikut, ada seorang leader yang selalu panggil saya ikut ibadah. Ya di saat itu ya udah jadikan ibadah itu rutinitas, tidak tahu, bahkan disuruh saat teduh. Apa sih saat teduh itu? Saat teduh itu apa sih? Kadang cuma dengar, cuma tanya, tidak mau lakukan. Dan sangat panjang untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tapi ternyata
Tuhan itu tidak mau cari yang sempurna dan Ya, suci dan kudus dan sudah itu benar, tapi orang yang terus berusaha mencari bajanya walaupun jatuh bangun, itu yang sangat sekali Tuhan perkenankan untuk datang kepadanya. Bukan berarti Tuhan menolak orang yang sudah benar, tidak. Tapi iya, terkadang orang-orang yang merasa diri tidak layak, merasa diri hancur, orang-orang seperti itu yang gampang sangat Tuhan dibentuk. ubahkan Iya, orang eh, daripada orang-orang yang sudah sok rohani, yang merasa dirinya sudah benar, sudah iya, kudus, itu sudah bisa di level kesombongan rohani. iya, Dan kembali lagi di cerita tadi, di kelas SMK saya bertemu dengan komunitas itu, di, tidak langsung diubahkan di situ, ya cuma jadikan rutinitas. Habis itu eh, pas ikut-ikut ibadah, udah berapa kali ikut ibadah, dalam join komunitas itu pun ada tantangan tersendiri bagi pribadi saya dengan keluarga, karena aliran gereja itu dan gereja yang saya saat ini sangatlah berbeda, karena itu sangat dipertanyakan. Sampai di saat itu saya ragu, apakah salah semua ini? Karena saya ketidakpengetahuan tentang Tuhan. Sehingga saya masih mempertanyakan, ini betul nggak sih? Ini betul nggak sih? Ini sesat nggak sih? Ini bisa. iya, Sampai akhirnya masih dengar-dengar apa kata orang, bukan kata Tuhan. Itu masih dengarkan kata orang, apalagi kata-kata orang tua, masih dengarkan itu. Tapi sampai akhirnya timbullah sebuah pendirian, ayo, kamu harus mempunyai pendirian sendiri. Kamu ujungnya akan berhadapan dengan Tuhan sendiri-sendiri, dengan kata orang lain. Mungkin yang dikatakan itu masuk logika, tapi dengarkan dulu katanya Tuhan, sehingga itu lagi menjadi pergumulan untuk dengarkan kata Tuhan. Cari-cari suara Tuhan itu sangat sulit sekali bagi saya, masih masih pemula-pemula tentang rohani, tentang Tuhan itu siapa sih, masih mempertanyakan, masih memperdebatkan Tuhan itu di mana dan sebagainya. Dan kelas 2 itu saya bertemu, singkat cerita saya diubahkan di situ, saya dapat lawatan, saya dapat jamahan yang belum pertama kali saya jamah dan dilawat itu. Dan sampai akhirnya pas saya di kelas 3 SMK, di awal tahun 2022 ini, singkat cerita, saya memutuskan untuk melepaskan segala sesuatunya tentang hal dunia ini. iya, Bagaimana di 2022 pas malamnya itu sebelum puncaknya, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang lembut, iya, karena jujur saya orangnya keras, saya jujur orangnya sombong, jujur orangnya tinggi sekali, pokoknya orangnya sosokan lah gitu. Orang sosokan, dan itu sangat sulit, sangat sangat menderita bagi saya, walaupun itu bisa memuaskan bagi saya, tapi saya iya, bilang, Tuhan, di malam di tidak di malam sih, tapi di pagi hari kan ada saat teduh juga kan di iya, pagi hari, pagi, tidak di malamnya sih, tapi saya di malamnya sih, di malam puncak itu, tapi saya ikutnya di pagi hari, iya, saat teduh itu tujuh tujuh nubuatan apa itu, dan saya ikut itu, dan saya minta Tuhan berikan saya kelembutan hati. Kenapa saya minta kelembutan hati? Karena dari kelembutan hati saya bisa ditegur, saya bisa dibimbing. Kalau saya dari kelembutan hati yang saya minta, saya bisa dituntun ke jalan yang benar, entah jalan benar atau salah yang saya pilih, karena saya tidak tahu ini jalan benar atau salah. Kalau saya mempunyai sikap hati yang lembut, pasti saya bisa dengar. iya, Saya minta tahun 2022 ini itu. Sampai saat ini saya pun minta ke Tuhan itu. Kalau misalnya saya lupa tentang hal itu, saya minta lagi ke Tuhan. Tuhan berikan saya hati yang lembut. Sehingga puji Tuhan sendiri, walaupun dibantu dengan komunitas iya, yang Tuhan izinkan saya berada di situ, Tuhan izinkan berada di situ, dibentuk, berbuah di situ, berdampak. Tapi itu kembali lagi ke pribadi kita. Kalau kita tidak mau meresponi panggilan Tuhan untuk dipulihkan, diubahkan, komunitas, gereja, dan dimanapun kita mencari, itu percuma. Karena kita sifatnya, motivasinya tidak mau untuk berusaha mencari Tuhan, iya, tapi mencari ketenangan, bersembunyi dosa kita dari hal itu. Merasa bahwa ya bisa dibilang sok rani, sok suci, dan itu bisa seringkali tertuju kepada kita yang cuma mencari sebuah komunitas itu, mencari tempat perlindungan, bukan untuk tempat mau ditegur, bukan mau menjadikan tempat itu diubahkan, dibentuk kita, tapi mau jadikan tempat itu, tempat komunitas itu, gereja itu cuma tempat ketenangan yang kita mau cari. Tapi kita tidak mau ditegur oleh Tuhan. Itu juga bisa sangat bahaya, karena seringkali juga orang mencari komunitas, gereja, bahkan pindah-pindah karena
kecewa dengan gereja ini, kecewa Iya, dengan betul. komunitas ketua leader ini, dan dia pindah-pindah. Tapi sebenarnya di balik itu semua, Tuhan izinkan itu bagian dari proses pembentukan Tuhan. Kalau kita pindah-pindah, artinya kita tidak mau diproses Tuhan. Artinya kita tidak mau bertahan dalam prosesnya Tuhan. Iya. Karena bisa dibilang kalau kita dibentuk dalam satu komunitas, kita dikecewain oleh leader kita, itu artinya Tuhan mau bilang, kamu jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia. Sebab dia pun adalah domba. Iya. Dia bukan domba, dia pun domba seperti kamu, tapi dia beda versi dengan kamu. Itu seringkali yang Tuhan izinkan untuk kita dikecewain oleh leader, lagi seorang pendeta yang kita bangga-banggain, karena Tuhan lihat kamu terlalu membanggain dia, terlalu mentuhankan dia, sedangkan dia adalah domba seperti kamu tapi beda versi dengan kamu. Ya, itu yang saya rasakan, sehingga ya udah saya berbuah di situ, saya berdampak di situ. Saya mau dibentuk, saya mau diajar, saya mau ditegur keras-keras, teguran yang keras kah, teguran yang apakah, entah itu teguran dari manusia sendiri kah, teguran dari Tuhan kah. Yang penting saya mempunyai sikap hati yang lembut, Iya. saya bisa menangkap itu. Teguran dari Tuhan kah, teguran dari manusia. Singkat cerita, puji Tuhan, di awal tahun juga, di tanggal 1 Januari 2022, terbentuklah komunitas yang saya rindukan, yaitu komunitas Worship Generation. Terbentuklah di kota ini, di kota Bitung ini, Sulawesi Utara. Terbentuklah komunitas ini. Walaupun sebenarnya ada 8 pengurus, tapi pengurus yang lain itu sepertinya mereka ada kesibukan sendiri, sehingga ada 3 pengurus yang ada. Yang satu teman saya, satu juga seorang motivasi bagi saya dan teman saya. Seseorang ini adalah motivasi juga, seorang pelayan Tuhan juga, tapi tidak beda jauh umur. 3 pengurus ini. Dan puji Tuhan mereka juga mempunyai kerinduan untuk bersama-sama membangun komunitas ini. Dan ketika kita hidup dalam Tuhan, saya pikir akan enak, akan ada penyertaan yang luar biasa. Iya. Ternyata memang ada sih penyertaan yang luar biasa, tapi ada tantangan juga. Dan itu memang beda-beda versi. Ketika belum mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, mempunyai versi dan tantangan yang berbeda-beda. Tapi ketika belum mengenal Tuhan, yang Tuhan izinkan pasti yang mampu untuk kita lewati. Baik pun ketika mengenal Tuhan, Tuhan izinkan masalah, pasti yang kita sanggup juga melakukan. Tapi itu beda versi dan beda tantangan, beda pandangan. Tapi saat ini yang dari pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang bisa dibilang dari kelas 1 SMK, kalau mau mengenal Tuhan 1 SMK, 2 SMK, kelas 3, perjalanan yang begitu bukan karena kuat saya. Karena kalau bisa dibilang, saya tidak mau di posisi ini, tidak mau di titik ini. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, sejauh apapun kita lari, seperti cerita Saul yang mau datang ke kota, dia mau membunuh umat Kristen, sejauh apapun dia mau sakit hati Tuhan, kalau saat itu Tuhan mau pakai, Tuhan bisa ubahkan. Tuhan tidak mau ingat kesalahan, tapi dia tetap bayar harga. Jadi Tuhan itu mau bentuk pribadi kita dulu, baru Tuhan tegur. Karena kita itu manusia yang keras, sehingga Tuhan itu mau menjamah dulu kita, baru Tuhan bentuk dan Tuhan ubahkan, dan Tuhan tegur. Sebab Tuhan tidak akan menyembunyikan rotannya. Tuhan tetap menunjukkan rotannya, bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perjalanan yang sangat panjang, tapi disingkatkan aja sih. Pengalaman yang sangat panjang. Mungkin ada kesamaan dari pengalaman aku juga sama kakak. Memang kalau kita berharap, apalagi kan kita sama-sama satu DNA, GMS. Nah, kenapa kan di Connect Group tuh semua harus terlibat, semua harus menunjukkan, oh dia nih pengen jadi ini, pasti ada motivasi seperti itu. Aku juga pernah ada di posisi itu, akhirnya ya kayak gitu, pindah-pindah gereja, balik lagi, pindah-pindah gereja, balik lagi. Tapi yang aku belajar, mau sampai kapan pun mau lari, kalau prosesnya belum selesai di situ, tetap diproses juga di situ sampai beres, tuntas, baru ke proses selanjutnya sih. Sebenarnya Tuhan kasih proses buat kita tuh tergantung kapasitas hati kita, kapasitas kita mampu nggak. Kadang orang pikir kalau Tuhan kasih proses itu Tuhan gak sayang, tapi sebenarnya tuh Tuhan tahu kita mampu, kita kuat,
Sebenarnya Hmm. kalau saya mau rangkum kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Iya. Sebab Tuhan mau datang ke dunia, menebus dosa kita, Tuhan mau meninggalkan kemuliaannya. Setelah itu dia terangkat ke surga, dia tinggalkan seorang penolong juga Roh Kudus. Iya. Begitu baiknya Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan mau masuk dalam pribadi kita ketika Tuhan izinkan masalah. Sebenarnya begini, masalah Mm-mm. entah Tuhan izinkan atau tidak. Tapi ketika kita hidup dalam Tuhan akan menjadi masalah yang memang kita hadapi. Jadi masalah itu di ujung sana, kita masih di sini, tapi Tuhan sudah ada di depan masalah itu untuk memilih masalah mana yang harus kita hadapi. Masalah itu bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah kemenangan ujungnya agar kita bisa menerima mahkota kehidupan dan menerima kemuliaan juga. Dan kebaikan Tuhan itu sebenarnya kalau saya mau rangkum saat ini itu luar biasa sekali. Tapi terkadang anak-anak Tuhan memikirkan kelemahannya. Iya. Tuhan masih memikirkan tentang hal duniawi sehingga mereka tentang hal rohani, tentang hal ini mereka masih samakan tentang hal duniawi. Masih memikirkan tentang kata-kata orang, masih memikirkan tentang logika-logika yang sebenarnya tidak akan sama dengan hal rohani. Iya. Sehingga anak-anak Tuhan terkadang kecewa dengan Tuhan, terkadang kecewa dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka itu tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi kadang juga Tuhan izinkan masalah, kita itu dekat kepadanya. Supaya kita disadarkan bahwa kita itu tidak mampu, tidak sanggup Iya. menghadapi ini. Supaya kita bisa datang kepadanya. Tapi terkadang respon kita itu pertama itu kecewa. Respon kita itu pertama marah ke Tuhan. Marah. Tuhan, kenapa engkau izinkan ini? Padahal saya, apalagi kalau orang yang sudah pelayanan, terus dia tanya ke Tuhan gini, Tuhan kenapa engkau izinkan masalah ini? Padahal saya sudah pelayanan loh. Itu namanya untuk Hitung-hitung. padahal kita mampu, padahal kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, Iya. mengasihi Tuhan, bukan karena kita mau saling balas budi. Itu tidak sampai kapanpun kita tidak bisa Membalas tidak kebaikan bisa. Tuhan. Maksudnya, bahkan ketika Tuhan berutang kepada kita, Tuhan pasti akan genapi. Iya. Setiap doa yang kita ucapkan dan Tuhan jadikan itu sebuah janji Tuhan, utangnya Tuhan terhadap kita, Tuhan akan lunasi itu, tapi akan ada waktunya. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita, bahkan kita yang manusia ini yang berutang kepadanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalannya, tapi terkadang tinggal respon anak-anak Tuhan mau ke jalannya atau masih mau ke jalan kita sendiri. Iya. Sebenarnya Tuhan itu baik sekali. Dan sangat-sangat baik. Very good buat aku. Di setiap musim hidup kita. Kadang kita yang terlalu mengasihani diri sendiri. Itu Tuhan itu lebih dari Iya. terbaik. Iya. Pengalaman kita dengan Tuhan yang mengubahkan paradigma kita tentang siapa itu Tuhan. Tuhan itu bukan Alkitabiah tapi pengalaman hidup. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tadi kakak Karena bilang, kalau jadi ya, ya, karena kalau jadikan kekristenan itu sebuah agama, itu Iya. sampai di rutinitas ibadah. Iya betul. Tapi dan dijadikan, kalau seringkali pertanyaan mungkin jadi pertanyaan banyak orang, itu kan ceritanya dulu saya kan tidak benar Tuhan Yesus disalib, sehingga mereka meragukan. Tapi bukan percaya tanpa melihat. Iya. Iman adalah percaya tanpa melihat, tapi kita bisa merasakan ketika kita memiliki respon yang baik, hati yang benar. Iya. Awal-awal sih sempat jadi konten kreator, jadi youtuber tentang rohani, gini takut dijudge juga aku karena takut terlalu diulang rohani kan. Pasti kakak pernah mengalami hal seperti itu. Pernah sih, tapi itu kembali lagi, kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, maksudnya kita mengejar perkenanannya Tuhan Iya. dan tidak mengejar hal yang lain. Iya. Yohanes 6 ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya sedang mencari itu, tentang hal yang mengharapkan untuk mencari kebenaran. Dan banyak tantangan, mungkin seperti Kak tadi bilang, takut di kata-kata ini dan sebagainya. Yang penting motivasi kita itu
berkenan aja di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela. Iya. Tuhan pasti akan bela. Mungkin kalau Tuhan izinkan kita mendengar kata-kata itu, jadikan itu sebagai sebuah supaya kita semakin kuat iman. Iya. Supaya kita semakin memperkuat motivasi kita. Supaya kita diingatkan. Kalau kita mempunyai motivasi yang salah, pasti kita akan dikata-katain seperti itu. Tapi kalau motivasi yang benar, walaupun dikata-katain, yang penting lakukan untuk Tuhan. Lakukan Itu aja. semua kembali lagi lakukan untuk Tuhan. Kadang masa begini, masa media sosial orang-orang lain bisa digunakan untuk memamerkan segala sesuatu. Tapi kenapa untuk memamerkan Tuhan itu? Masa Tuhan Yesus harus di kotak? Masa Tuhan Yesus harus di private sekali untuk orang-orang yang mengenal Tuhan aja? Iya. Sedangkan Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Tuhan tidak membatasi semua. Tuhan tidak membatasi orang benar yang datang kepada Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Yang diselamatkan adalah untuk orang berdosa. Tuhan tinggalkan 90 demi mencari yang satu. Dan satu itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang masuk. Diri kita masuk. Dan itu juga sering ditanyakan kepada orang-orang, apakah saya layak untuk jadi Tuhan? Apakah Tuhan terima saya? Ya itu sebenarnya pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Iya. Untuk apa datang ke dunia ini? Ya itu jawabannya untuk orang berdosa. Kamu sadar kamu orang berdosa tidak? Kalau kamu sadar walaupun kita semua adalah orang berdosa, tapi kita sadari kalau kita orang berdosa dan kita merasa tidak layak, ya kita bisa Tuhan. Dan itu sering kurangnya pengenalan kepada kita. Pasti kita akan memahami. Kita tidak usah cari jawaban-jawaban di luar sana, tapi kita cari jawaban dari kita. Tapi kalau kita malas, jawaban di luar sana yang akan membuat kita ragu, yang akan membuat kita jatuh, yang akan membuat kita bimbang. Jawaban yang dari kita. Semua jawaban itu ada di firman Tuhan. Jadi memang benar sih apa kata firman, renungkanlah firman setiap pagi, siang dan malam gitu dalam hidupmu. Semua cari jawaban sampai di mana tetap back to Bible gitu. Tetap semuanya kembali ke firman. Segala masalah yang kita hadapi tetap kembali ke firman. Sakit penyakit yang kita hadapi tetap kembali lagi ke firman. Maksudnya kembali ke firman adalah kalau bisa bulatkan semuanya adalah proses sih. Entah itu sakit penyakit adalah proses dari Tuhan. Entah itu masalah disakiti, dikecewain, itu sebenarnya proses. Tapi itu tinggal tangkapan kita secara pribadi. Kita mau tangkap atau kita tangkap sebagai Tuhan. Mungkin yang penting Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tinggal kita. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang pengen berkarya di konten-konten rohani, nggak usah takut dicibir. Buat teman-teman yang mau pelayanan dengan hati, dengan respon hati yang baik, nggak usah dengar kata orang. Setiap apa yang kita tabur, benih yang kita tabur, kalau berkenan, kalau baik, Tuhan pasti berkati kok. Gak usah terintimidasi terlalu dengan omongan orang, karena kadang iblis pakai omongan orang untuk mengintimidasi kita. Terkadang ketika kita sudah serius dengan Tuhan, iblis itu semakin. Karena iblis itu tidak takut dengan. Iya, iblis tuh pakai setiap 0,0000 detik dalam hidup kita untuk selalu mencari celah. Jadi sebenarnya incaran iblis itu untuk orang serius dengan Tuhan. Karena orang tidak dalam Tuhan, ya iblis rasa sudah menjadi milik mereka. Tapi orang yang serius dengan Tuhan itu sangat berbahaya bagi iblisnya. Sehingga iblis itu pakai untuk menjatuhkan kita. Iblis gunakan orang-orang sekitar untuk membuli kita. Di dalam Tuhan izinkan itu. Tuhan ubahkan itu semua menjadi proses pembuntutan supaya semuanya tidak berakhir dengan sia-sia, tapi berakhir dengan sebuah buah-buah yang kita telah tabur dalam proses itu. Jadi aku kan kenal kakak lewat Satedu di TikTok. Karena selama ini yang aku cari bintang tamu semua belum pernah ada yang mau Satedu bareng, yang buat forum untuk Satedu bareng yuk live di TikTok. Sebenarnya kenapa sih kakak harus buat Satedu bareng gitu? Apa kakak nggak harus macam dibuat tertutup aja?
macam di apa ya, di Zoom, kenapa harus di live di TikTok gitu atau di Kan, platform lain gitu. kan saya ada komunitas Reshoot Generation Iya, saat ini. Dan dalam komunitas ini juga ada saat teduh iya, setiap hari Kamis dan Minggu. Ya, itu yang saya bilang tadi, saya ada pelayanan, tapi puji Tuhan teman saya sudah ganti. iya, Pelayanan setiap dan Minggu itu saat teduh komunitas Reshoot Generation via Zoom, via Zoom, via Zoom. Dan sebelum sebelum saya bisa dikenal di TikTok, saya itu sudah lakukan saat teduh itu sudah dari tahun lalu. Saat teduh oh, itu sudah ada lalu di via Zoom, tapi yang join itu cuma paling banyak 6 orang. Yang join itu paling banyak 6 orang untuk join saat teduh. iya, Dan itu pun iman saya diuji dan disuruh setia aja, dan puji Tuhan ketika saya upload video di TikTok iya, melalui apa, saya iseng-iseng upload video di TikTok tentang saat teduh, tentang saya membawakan firman dan sebagainya. Ada orang yang suka, ada yang suka, orang join, dan puji Tuhan banyak yang join. Dan eh, pas pertama orang tahu ada saat teduh via online di Zoom, yang join itu puji Tuhan 40 orang. 40 orang. Bahkan sebelum dari kisah itu, saya pernah beriman ke Tuhan. Tuhan, saya beriman bahwa akan ada 20 orang yang join saat teduh. ya, Di saat itu iman saya, Tuhan, saya beriman akan ada 20 orang yang join saat teduh, entah itu dari mana kah. Walaupun itu mustahil, tapi saya percaya aja kepada Tuhan. Dan tidak langsung saat saya berdoa, pada satu saat itu dulu langsung dikabulkan, tidak. Ternyata Tuhan mengabulkannya itu dengan cara yang lain. Ketika saya cuma minta 20 orang, Tuhan berikan 40 orang. Ketika saya minta 20 orang, Tuhan berikan 40 orang. Dari 40 orang itu bertumbuh-tumbuh terus sampai 60 orang. Dan bahkan saat ini grup saat teduh itu sudah ada 3 grup, dan anggotanya melebihi yang saya pikirkan. wah, Melebihi yang saya pikirkan. Dan wah, ternyata saya cuma beriman 20 orang loh Tuhan. Ternyata Tuhan berikan lebih banyak. berlipat Tapi ganda. padahal dari nah, padahal dari imannya saya tentang 20 orang itu, saya sudah menyerah tentang iman itu. Wah, Karena saya pikir itu tidak akan terjadi. Tapi di saat saya sudah menyerah akan hal itu, saya iseng-iseng upload, dan Tuhan langsung berikan saya 40 orang. Dan wah, itu puji Tuhan sekali. Dan sebagai wah, ternyata ketika saya menyerah pun, kalau Tuhan memang izinkan di saat itu saya untuk diberikan jiwa-jiwa baru, ya Tuhan akan berikan walaupun saya menyerah. Tapi bahkan lebih baiknya di saat saya belum menyerah, Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Dan di saat itu Tuhan seperti memberikan saya sebuah hadiah jiwa-jiwa. iya, Ya mungkin banyak orang mau hadiah itu, Tuhan saya mau sesuatu ini, tapi saya rindu di saat itu Tuhan berikan saya jiwa-jiwa, hadiah jiwa-jiwa, bukan karena sosok untuk memimpin, tapi karena untuk mengenal, memberitahu, dan mau memperkenalkan Tuhan itu melalui pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan itu tidak dalam waktu yang singkat, tapi dengan waktu yang tepat dan waktunya Tuhan pastinya. Dan di saat itu udah mengalir aja, tapi ada kerinduan untuk teduh publik. iya, Karena saya pikir untuk kalau di Zoom seringkali mereka itu tidak ada waktu, mungkin iya, waktunya tidak pas-pasan, ataupun mereka tidak ada aplikasi, iya, ataupun bagi mereka yang di luar sana yang tidak tahu, sehingga mereka tidak tahu. Tapi kalau di TikTok kan, kalau di TikTok publik, sehingga orang-orang yang tidak tahu, bisa join. Dan itu kembali lagi, selagi motivasi saya betul, saya benar, apa kata orang tentang kenapa harus di Zoom, kenapa harus di TikTok, kenapa iya, harus di TikTok. Dan ya udah, selagi saya memberitakan firman Tuhan sekarang sudah bukan kenapa dosa harus kita publikasi, tapi kenapa tentang kebenaran kita harus privasi, sedangkan kebenaran itu harus dipublikasi iya, supaya orang-orang sadar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa memberikan jalan kebenaran. Itu iya, sih yang menjadi kalau ada kemarin yang tanya tentang hal itu. Tapi ya udah, yang penting motivasi saya betul, motivasi saya benar. Apa katamu, karena itu tentang saya dengan Tuhan, urusan saya dengan Tuhan.
kalau Tuhan sudah suruh saya ini, saya dengarkan Tuhan, bukan dengarkan kamu yang bilang kenapa harus begini gini gini. Penting itu sih. Dan, tapi sudah berapa minggu ini udah tidak di itu karena juga ada kesibukan sendiri. Tapi kalau ada waktu luang, ada waktu-waktu yang memang Tuhan gerakan untuk itu, ya saya saat teduh. Maksudnya tidak setiap hari, tapi ya itu bisa dilihat bagaimana orang-orang yang tunggukan untuk mendengarkan firman, bukan untuk melihat saya. Seringkali juga saya selalu bilang bahwa jangan lihat sayanya, tapi lihat Tuhannya. Karena Iya, saya tidak bisa memberikan sebuah jalan kebenaran, tapi saya bisa mengarahkan pandangan teman-teman iya, kepada Tuhan. Jadi jangan mengandalkan saya, karena ujungnya akan kecewa. iya, Biar bukan saya yang kecewain, tapi pasti akan ada suatu saat ketika kita mengandalkan manusia, di saat itu Tuhan akan membuat kita kecewa dengan orang itu. Karena betul. kita terlalu mengandalkan manusia. Sehingga saya bilang, arahkan pandangan teman-teman ke Tuhan. Setiap firman yang saya sampaikan, dengarkan firman itu dan jangan pandanglah saya. Iya, Kalau teman-teman pandang saya, jangan sampai teman-teman salah jalan lagi, walaupun tentang dalam hal rohani lagi. Bahkan itu kebanyakan orang-orang lihatnya ke saya, sampai saya tekankan jangan lihat ke saya, iya, karena suatu saat saya akan membuat kecewa. Tapi nanti-nantikanlah di saat setiap saat teduh itu Tuhan. iya, Nanti-nantikanlah di setiap saat teduh itu bagaimana Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, Tuhan memberikan waktu untuk kita di tengah kesibukan untuk bisa datang kepadanya secara bersama-sama. Paling penting juga saya selalu ingatkan di saat teduh itu, bangunlah saat teduh pribadi. iya, Karena saat teduh bersama ini, walaupun perlu juga, tapi saat teduh pribadi itu yang paling Tuhan rindukan. iya. Karena itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Pribadi Karena di kita. saat teduh Iya, pribadi kita dengan Tuhan. iya, Dan puji Tuhan dari saat teduh pribadi itu juga membuat saya selalu ketika ada masalah, larinya ke Tuhan. ah, Ketika ada pergumulan, larinya ke Tuhan. Ketika bahkan senang pun larinya ke Tuhan, walaupun seringkali lupa saat senang, lupa langsung lari ke Tuhan, tapi pas besoknya langsung ingat, lupa kemarin tidak langsung datang ke Tuhan bilang terima kasih kak apa, dan ya selalu diingatkan. Dan itu juga dari yang saya mau minta ke Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang lembut. Saya lupa untuk bilang terima kasih, Tuhan bisa tegur saya untuk bisa bilang terima kasih. Bukan berarti Tuhan itu gila hormat juga, tapi Tuhan mengajarkan kita buat tidak sombong dan merendahkan diri ketika Tuhan angkat dan ketika iya, Tuhan kabulkan doa-doa kita. Itu juga untuk keselamatan kita, karena iblis sedang mengincar anak-anak Tuhan yang sangat hidup berteman di hadapan Tuhan. Iblis akan mengincar anak-anak Tuhan, akan membuat anak-anak Tuhan itu sombong akan apa yang dia miliki ketika Tuhan angkat. Bahkan itu pun sebuah pilihan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa hindari kita dari hal-hal itu. Tapi itu kembali lagi ke pribadi kita. Kalau kita masih membuka ruang bagi iblis, Tuhan pun bisa apa? Karena kita bukan robot yang dikendalikan. Tapi kita manusia yang bisa memiliki jalan kita sendiri. Tapi Tuhan tetap stay, kita tidak stay. Dan Tuhan akan bekerja secara sempurna ketika kita mau membuka diri kita. Tapi bukan berarti Tuhan akan tolak kita bagi yang sudah jauh dari Tuhan. Tidak. iya, Kalau kita datang ke Tuhan, kesayangannya Tuhan itu membuat Tuhan secara berbahagia iya. karena satu orang berdosa diselamatkan. Jadi buat teman-teman yang pengen join juga bisa kan kak, sama kakak satu dulu, sama-sama komunitas juga. Kalau mau gabung bisa ada IG-nya Kak Kevin juga, bisa dicari nanti di IG saya, bisa di DM Kak Kevin, karena kita harus menyebarkan berita baik, kabar baik ke seluruh bangsa yang ada. Gak usah takut-takut, gak usah punya mental pecundang, mental apa ya, mental ketakutan dalam diri kita. Karena kabar baik itu memang harus disampaikan, nggak boleh ditunda-tunda. Kita nggak tahu ada orang yang pasti terberkati dengan postingan kita, dengan apa yang kita lakukan. Kan kita nggak tahu hati orang, pergumulan orang. Tiba-tiba kita tulis status yang kayak gini, itu relate sama kehidupan mereka, kan kita nggak tahu. Tuhan jamah lewat status Tuhan jamah mereka lewat status kita, kan kita nggak pernah tahu kan kak.
Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir dari aku karena udah hampir sejam juga. Kerinduan Kakak untuk anak-anak muda yang pengen pengen kayak Kakak lah, konten kreator rohani atau belum menemukan tujuan hidupnya apa. Mungkin kerinduan Kakak buat mereka, pesan buat mereka. Kerinduan saya buat anak-anak muda dari dulu juga di saat saya Hmm. sudah kenal Tuhan adalah carilah dulu ketenangan di hadapan Tuhan. Hmm. Seperti ayatnya Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak usah takut masa depan, tidak usah takut apa kata orang kamu sesuci atau apa. Yang penting kita cari perkenanannya Tuhan. Jadi mungkin itu adalah sebuah tantangan kita juga tersendiri. Ternyata untuk datang ke Tuhan itu tidak mudah. Harus namanya bayar harga, namanya harus disakiti dan sebagainya. Tapi itu juga bagian dari pembentukan kita. Bukan berarti untuk datang ke Tuhan itu harus sempurna, tidak. Tapi itu Tuhan pakai untuk membentuk pribadi kita. Bukan menjadikan sebuah kesatuan untuk datang ke Tuhan secara sempurna sehingga kita harus dibentuk dulu baru datang ke Tuhan, tidak. Karena pembentukan kita akan terjadi ketika kita mau datang ke Tuhan dengan keadaan berdosa kah, dengan ketidaklayakan kah, dengan kehancuran kah. Jadi jangan takut ditolak. Buat anak-anak muda yang ada dimanapun merasa tidak layak, coba baca lagi Alkitab, cari ayat Alkitab, ayat Alkitab, baca firman. Kalau belum dapat terjemahannya, baca aja terus, percayalah Roh Kudus akan tuntun. Karena orang yang terus berusaha hidup dalam Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Ya, Bahkan ketika kita meresponi panggilan Tuhan, percayalah, dimanapun kita akan ditempatkan, kita akan jadi berkat di situ. yes, Saya itu di keluarga kita kan, di sekolah kita kan, di pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, jadi berkat buat anak-anak muda semuanya saja. Kalau jatuh hari ini, kalau gagal hari ini, bukan berarti besoknya gagal. iya, Kalau hari ini gagal, datang ke Tuhan. ya, Kalau datang ke Tuhan dan minta tuntunan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan pada besok hari. ya, Istirahatlah dulu untuk malam hari ini, untuk saat ini kalau misalnya gagal dan jatuh. Istirahatlah bukan berarti jalan-jalan cari ketenangan di luar sana, tidak. ya, Istirahatlah untuk diam di hadirat Tuhan. Diam di hadirat Tuhan dan dengarkan suara Tuhan. Belajarlah untuk lembutkan hati kita. Karena dari kelembutan hati kita bisa membawa kita dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat buat anak-anak muda. Kerinduan saya adalah setiap anak-anak muda itu diubahkan secara yes, pribadi. amin. Untuk pemakaian Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri. Ya, Karena percaya ketika kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan pakai kita. Karena yes, Tuhan pikir, Tuhan tahu kita sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita belum diangkat Tuhan, belum diizinkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, berarti Tuhan mau persiapkan diri kita dulu. iya, Tuhan mau persiapkan diri kita sebaik mungkin supaya kita bisa ketika kita timbul di dunia yang luas ini, kita bisa menjadi dampak bagi satu orang kita ini, pribadi satu orang ini bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Penting kita sudah hidup yang dibentuk betul-betul dengan Tuhan. iya, Jadi tetaplah bertahan dalam prosesnya Tuhan. Percayalah, setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan tetap akan selesai kok. Tuhan yes, tidak akan tinggali kok. Sesusah apapun, sejatuh apapun, serumit apapun masalahnya, datang ke Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan iya, ubahkan. Tuhan tidak akan selesaikan langsung masalah kita, tapi Tuhan akan pulihkan dulu hidup kita. Lalu Tuhan step akan by step. membereskan. Karena Tuhan itu kalau izinkan masalah pasti ada maksud. Tidak Iya, mungkin tidak ada maksud kalau Tuhan izinkan masalah. iya, Pasti setiap Tuhan izinkan masalah, tujuannya ada tujuan yang baik. iya, Yang penting kita tak ambil. Tetap semangat dalam Tuhan buat anak-anak muda yang terus berusaha di dalam Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita semua. amin. Kakak, so thank you sekali. So thank you banget untuk hari ini sore. Di sana udah sore ya? Di sore. Udah. Tetap jadi berkat, jangan putus asa karena banyak jiwa yang sedang menanti-nantikan kakak atau teman-teman kakak yang lain. Semua perlu uluran tangan kita. Tetap punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa, mau nyebarkan kabar baik dimanapun, sebanyak-banyaknya lah di banyaknya platform. Terima kasih banyak kakak.
Sukses Terima untuk kasih juga kerjaannya, untuk kehidupannya, untuk keluarganya, Kak. Oke, Kakak. juga buat Kak, Oke, konten pas. kreator Oke. anak-anak Tuhan harus berkobar-kobar di dunia ini. Ya, Jangan betul. kalah dengan orang. Harus punya Tuhan spirit. harus ya, bangkit. Ya. Ya. Terima kasih Oke, banyak, Kak. Izin izin untuk live ya, Kak. Oke, oke, God tapi bless. Ya. eh, sebelum itu boleh berdoa tidak Oh iya, lama. mari kita. Doa. Tadi nggak diawali sama doa. Oh iya. Iya, saya aja Iya. pimpin, saya aja Iya. pimpin. Saya Silakan, yang Kak. pimpin. Iya. Oke, kita berdoa. Ibu Bapak yang baik, terima kasih. Suatu kebetulan saya dan kakak ini bisa bertemu dalam live Instagram ini. Akan ada sesuatu yang kau maksud dari semua ini, ada sesuatu yang begitu luar biasa yang kau maksudkan dari semua ini. Ya Bapa di sorga, hamba secara pribadi berdoa bagi kakak ini, kiranya engkau pakai dia terus, engkau berikan dia semangat baru, pengharapan-pengharapan baru ketika dia disakiti, dikecewain, berikan dia pengharapan, kekuatan baru yang berasal daripadamu. Setiap pergumulan yang dihadapi, kiranya engkau selalu bersama dengan dia, engkau selalu menyertai dia dalam segala sesuatu yang dihadapi ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kehidupan kakak ini hamba serahkan ke dalam tangan masa depan yang sungguh indah, dan ketika dia berdampak dan berbuah, hamba yakin dan percaya kau akan pakai dia terus menjadi alat kemuliaan-Mu bagi jiwa-jiwa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Pada siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kau jamah, kau lawat, kau ubahkan setiap pribadi mereka. Biarlah Roh Kudus secara pribadi akan berjumpa dengan mereka secara uh, kehidupan mereka, secara proses pembentukan yang kau izinkan dalam kehidupan mereka. Berbicara terus Tuhan Yesus kepada kami semua, biarlah setiap firman yang selalu kami dengar, selalu kami renungkan itu bisa kami lakukan, dan biarlah firman-Mu yang belum kami mengerti, kami bisa mengerti satu saat dengan kau terjemahkan satu persatu. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih, sungguh luar biasa kebaikan-Mu, sungguh luar biasa penyertaan-Mu terhadap kami semua. Ya. Terima kasih Tuhan, jaga kami sehingga kami boleh sampai di titik ini. Tapi semua kami Kau izinkan. Terima kasih karena Kau tetap setia di saat kami tidak setia. Ya. Di saat ini kami semua ke dalam tangan-Mu, segala aktivitas, segala pergumulan, segala kecemasan, segala kecemasan dalam kehidupan kami. Kami mau taruhkan di bawah kaki-Mu, kami mau serahkan Yes. dalam tangan, kami yakin dan percaya semua itu Kau akan jadikan indah pada waktunya. Yes, amin. Terima kasih Bapak di surga. Kehidupan kami semua, kehidupan anak-anak muda kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, syukur dan terima kasih padamu. Terima kasih, Kakak. Oke, Oke. Sampai ketemu lagi. ditunggu nanti. Ya. Iya. God bless. Ya.